Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak dan Ibu guru hebat? Saya Mulyani dari SMA Negeri 1 Kota Salak, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual. Penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, segitiga restitusi merupakan strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Melalui proses dialog antara guru maupun orang tua dengan murid agar menjadi pribadi yang memiliki karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pada segitiga restitusi, terdapat 3 komponen yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut penjelasannya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang akan menggeser identitas dari yang gagal menuju identitas yang sukses. Kemudian, melakukan validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan guru dengan murid. Kemudian menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Citra, murid yang biasanya rajin, beberapa hari belakangan terlambat masuk pada jam pelajaran pertama dengan alasan makan di kantin. Silakan duduk. Nah, anak-anak semuanya kita lanjutkan ya tentang materi yang akan kita pelajari. Untuk Citra nanti di ada yang di kantor nanti ibu di sini. Oh iya, ini Citra, ibu tadi cari tempat berdekat ibu. Pagi Citra, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Tadi seperti yang ibu bilang di kelas tadi, kira-kira Citra yang panggil ke sini tahu nggak alasannya kenapa? Tahu. Kenapa Citra? Itu karena kita datang terlambat. Gitu, Citra datang terlambat ke kelas ya. Nah, jadi ibu ingin minta waktu ngobrol sebentar sama Citra ya. Nah, apa Citra terlambat masuk kelas di jam pertama karena tidak biasanya loh Citra itu terlambat. Itu Bu, Citra tadi pergi ke kantin dulu. Karena Citra di rumah belum sarapan. Gitu. Jadi Citra tadi sebelum berangkat sekolah tidak sarapan dulu. Terus juga ibu juga mendengar nih cerita dari teman-teman dan beberapa orang guru. Akhir-akhir ini Citra itu memang sering pada jam pertama. Nah, seperti Citra sampaikan tadi alasannya makan dulu kantin. Benar seperti itu ya? Benar. Nah, sudah berapa kali Citra terlambat? Akhir-akhir ini mungkin 3 kalau enggak 4 kali. Sudah 3-4 kali ya Citra terlambat ya. Oke, ibu tahu Citra bahwasanya kalau kita manusia ini kita membutuhkan makan ya, apalagi kalau perut sudah merasa lapar pasti kita ingatnya makan ya kan. Nah tapi Citra kan tahu bahwa di sekolah itu sudah disediakan waktu saatnya makan ya kan pada jam istirahat. Nah
Kemudian mungkin juga selama ini semua kita itu pernah melakukan suatu kesalahan, ya kan? Pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting itu bagaimana kita berusaha untuk memperbaikinya, ya. Bagaimana kita memperbaikinya dan tidak mengulanginya. Begitu Citra ya. Nah sekarang Citra, kita carikan solusi dari permasalahan Citra ini yang beberapa kali sudah terlambat setiap jam pertama ya. Oke. Dengan alasan tidak sarapan yang menjadikan Citra terlambat. Begitu ya Citra ya. Oke. Kalau begitu, kalau Citra sering terlambat itu kira-kira apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas Citra enggak kena? Tentunya belum sih. Enggak ya, enggak sesuai dengan keyakinan kelas Citra ya. Nah, keyakinan kelas yang telah disepakati kemarin apa? Keyakinan kelas Citra enggak kena? Tentunya belum sih. Enggak ya, enggak sesuai dengan keyakinan kelas Citra ya. Nah, keyakinan kelas yang telah disepakati kemarin apa saja? Masih nggak sempat? Itu harus masuk tepat waktu, Tepat waktu, terlambat ya. disiplin. Oh disiplin ya. Ada lagi yang lain kira-kira keyakinan kelas yang lainnya? Mungkin izin 5 menit nggak boleh lebih. Oh gitu, kalau izin memang tidak boleh lebih. Yang Citra ini mungkin terlambat tidak beritahu dulu ya kamu makanya. Oke, jadi Citra masih ingat dengan keyakinan kelas Citra. Nah, baik. Menurut Citra, kira-kira tadi tuh kan harus hadir tepat waktu, disiplin, itu penting nggak? Penting banget. Kenapa penting Citra? Kita bisa bisa menghargai waktu, menghargai diri sendiri, Iya. menghargai guru juga dengan menerangkan. Iya, oke Citra. Jadi sangat penting ya Citra ya dengan disiplin kita itu menghargai waktu, kita menghargai diri kita sendiri, menghargai teman-teman kita di kelas, menghargai guru-guru yang mengajar di kelas kita. Begitu ya Citra ya. Nah, jadi sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi lebih bermakna. Kira-kira benar nggak itu Kak? Benar ya, benar banget ya. Nah, dengan begitu kita menjadi peduli dengan diri sendiri, orang di sekitar kita, dan juga di lingkungan kita. Nah, Citra dengan apa yang sudah kita lakukan beberapa kali ini, apa yang Citra rasakan? Rasa penyesalan ya, rasa menyesal. Kalau udah menyesal begitu, Citra apa yang mau Citra lakukan lagi? Kita harus tidak menyesal itu kemudian hari. Kita harus memperbaiki diri ya, mengubahnya agar nggak bisa lagi di kemudian hari. Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Itu kan kalau itu kan untuk diri kita sendiri, diri kita sendiri. Kalau untuk kepada orang lain apa yang perlu kita lakukan? Kita harus minta maaf kepada guru dan teman-teman. Oh, Citra minta maaf ya dengan teman-teman di kelas, dengan guru yang mengajar Citra ya. Oke, karena dengan Citra sering terlambat, itu kan menimbulkan ketidaknyamanan teman di kelas ya, mengganggu waktu. Baik, nah Citra, Ibu menghargai permintaan maaf Citra. Kemudian Citra tadi akan berusaha memperbaiki diri Citra, nggak akan mengulang lagi. Dan sekarang agar Citra itu tidak terlambat masuk kelas lagi dengan perut kelaparan, kira-kira apa yang mau Citra lakukan? Kita harus bangun lebih awal lagi untuk membuat sarapan sendiri supaya pas kita masuk ke jam pertama itu mengerjakan sarapan lagi dan kita akan terlambat. Oke, minimal dadar telur ya, telur ceplok ya untuk sarapan udah cukup ya Citra ya. Baik, itu janji Citra. Nah, tapi Ibu berharap janji Citra itu bukan untuk Ibu ataupun bukan untuk yang lain, tapi untuk diri Citra sendiri ya.
supaya nggak terlambat lagi, nggak lapar lagi saat mengikuti jam pelajaran. Nah, nanti apa yang Citra kemukakan, yang bincang-bincang kita ini akan dikomunikasikan dengan Ibu Anita Samantri sebagai wali kelas Citra ya. Oke kakak, kayaknya bincang-bincang kita seperti itu aja, dan nanti kalau kelamaan sudah terlambat lagi nanti ya. Nah, jadi benar-benar berharap Citra memang seperti yang sudah Citra sampaikan tadi, berjanji pada diri sendiri untuk memperbaiki dan meminta maaf pada lanjut Citra, silahkan sekarang bergabung kembali ke kelas dengan teman-teman. Selain belajar apa lagi? Belajar ekonomi. Oh, belajar ekonomi dengan ini ya. Itu cukup aja kayaknya. Terima kasih Citra, kita sudah bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Jadi permasalahan Citra sudah dapat solusinya ya. Silakan. Ya, sama-sama Citra. Waalaikumsalam. Kasus kedua, Satrio dan 2 temannya bolos pada jam pelajaran, sehingga banyak tugas yang tidak selesai dan bukunya kosong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semuanya? Baik Ananda, sekarang sebelum kita masuk pelajaran dan kita tadarus nantinya, Ibu akan cek kehadiran Ananda hari ini. Kira-kira di kelas ini siapa yang nggak hadir sekarang? Ini ada beberapa bangku yang kosong, siapa yang nggak hadir? Satria nggak ada ya? Ya. Siapa lagi? Delsia. Sama? Ada. Kemana mereka? Kalau si Rasti, apa kabarnya dia? Sakit. Oh, sakit. Ya, kita doakan benar-benar nanti lekas sehat ya. Untuk Satrio, Adel, dan Sri Mulyati ya. Udah berapa kali mereka sering tidak ada seperti ini? Sering kali. Oke. Nah, nanti kita tolong sampaikan sama teman-teman Ananda, si Satrio, si dan Adel, untuk dapat menghubungi Ibu ya. Dan coba Ibu juga hubungi mereka. Oke. Selamat siang Ananda semuanya. Siang, Ibu. Gimana kabarnya ini Satrio, Adel, Mulia? Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik ya. Terima kasih Ananda sudah berkenan untuk menemui Ibu. Kira-kira Ananda tahu nggak nih alasannya Ibu panggil ke sini? Satrio tahu ya? Kalau Adel sama Amelia nggak tahu ya. Oke. Kira-kira kenapa kalian Ibu panggil nih? Tadi Satrio tahu. Kenapa Satrio? Karena membuat kesalahan Bu. Oh, Satrio menyadari bahwa Satrio membuat kesalahan tadi ya. Apa salahnya? Bolos saat jam pelajaran tadi. Oh iya, bolos saat jam pelajaran tadi ya. Gimana Adel sama Mulia? Jadi udah tahu ya? Nah, kenapa Ibu panggil ke sini? Nah, artinya begini ya. Tadi kan Satrio bilang bolos saat jam pelajaran, dan Adel sama Mulia juga sudah mengetahuinya. Oke. Jadi kalian ini kan sebenarnya pergi ke sekolah ya, pergi ke sekolah, tapi tidak masuk kelas pada saat pelajaran, jam pelajaran. Nah, Ibu itu dapat laporan dari beberapa orang guru, kemudian dari teman-teman Ananda di kelas, bahwasanya sebenarnya ini tadi tuh si Satrio aja, tapi pas saat jam Ibu masuk tadi ternyata Adel sama Mulia nggak ada gitu.
Makanya sekalian aja ibu panggil ke sini. Bahwasanya sering tidak mengikuti jam pelajaran. Apakah nanti setelah itu kembali lagi ke kelas atau kadang malah katanya nggak kembali sama sekali gitu. Ya. Nah, kira-kira tindakan yang kalian lakukan ini benar atau salah? Salah, Bu. Salah ya. Jadi kalian tahu bahwa itu salah. Kalau gini, kita misalnya berpikir sebagai manusia, kita itu boleh salah atau enggak? Boleh. Boleh ya. Nah, kalau orang salah itu seharusnya bagaimana? Memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Kalau Kak Adel? Memperbaiki kesalahan. Iya. Ada lagi enggak? Udah. Oke, ya. Oke, kalian memperbaikinya. Nah, sekarang Ibu memanggil Satrio, memanggil Adel, Mulia, itu kita bincang-bincang ya, kita berdialog dari hati ke hati antara kalian dengan Ibu tentang permasalahan yang Satrio hadapi, yang kakak-kakak berdua hadapi, gitu. Ya, karena apa yang Satrio dan teman-teman lakukan ini memberi dampak yang kurang baik, ya kan? Tidak hanya bagi kalian bertiga, tapi juga bagi siapa coba? Bagi teman-teman sekelas kan, teman-teman sekelas, kemudian juga bagi bapak ibu dan guru yang mengajar di sana ya. Nah, kira-kira setelah ini apa yang mau kalian lakukan? Memperbaiki diri lebih baik. Memperbaiki diri lebih baik lagi ya, Mulia. Nah, kira-kira apa lagi Satrio? Apa kamu mau tetap membolos juga? Enggak, Bu. Enggak mau ulang bolos lagi, mau berubah lagi. Kalau ada? Tidak bolos lagi. Oke. Nah, tidak bolos lagi. Oke. Nah, jadi setiap manusia itu bisa saja melakukan kesalahan. Tapi saat kita tahu bahwa yang kita lakukan salah, tentu kita perlu berbenah. Nah, dan saat ini kalian tahu nggak ya bahwa yang dilakukan tadi itu salah? Tahu ya, sama-sama tahu. Nah, sebaik-baiknya manusia, apabila kita berbuat salah, itu tentunya kita meminta maaf. Meminta maaf. Pada siapa kita minta maaf kira-kira? Pada guru, teman, iya. Itu kalau kita kepada orang lain, ya kan? Iya. Nah, kalau untuk diri kalian sendiri apa yang kalian lakukan? Memperbaiki diri. Iya, kalian memperbaiki diri. Nah, kalian sadar nggak dengan kesalahan itu? Jadi kita tuh harus begini, kita harus jujur dengan diri sendiri dulu, menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan tadi itu salah. Ya, harus jujur dengan diri sendiri dulu. Lalu kita memperbaikinya. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Ananda lakukan untuk memperbaiki diri kalian? Coba Ibu tanya Mas Satrio dulu, apa yang akan dilakukan? Memperbaiki diri, Bu. Memperbaiki diri ya. Tidak bolos lagi. Tidak bolos lagi. Nah, ada lagi nggak? Nah, kalau Kak Adel sama Kak Mulia apa? Nggak bolos lagi saat jam pelajaran berlangsung. Nah, kemudian tadi meminta maaf ya, Iya. minta maaf sama teman-teman. Iya, oke. Nah, kemudian Ibu mau nanya nih, teman. Iya, oke. Nah, kemudian Ibu mau nanya nih, di kelas Ananda ini sudah ada belum keyakinan kelasnya? Atau iya, kesepakatan kelas yang dibentuk bersama? Sudah ada ya. Oke, coba. Kalau sudah ada kesepakatan kelas yang dibuat bersama, boleh dong disebutkan apa-apa saja itu? Menjaga kekompakan. Ya, kekompakan. Menjaga kenyamanan. Iya. Ketertiban. Ketertiban. Oke. Nah,
keyakinan-keyakinan tadi selalu diingatkan nggak setiap kali pembelajaran? Ada ya, ada diingatkan. Nah, perlu diingat kembali, kemudian dibangun lagi sesuai dengan proses mendisiplinkan diri. Kalau perlu kesepakatan kelas yang memang sudah dibuat bersama-sama dalam kelasnya. Kan kalau membuat kesepakatan kelas itu bisa saja dengan wali kelas dan semua siswa ya, semua siswa terlibat. Nah, yang sudah dibuat itu mungkin Ananda print, buat yang bagus, tempel di dinding kelas ya. Jadi semuanya bisa tahu dan kemudian terus saling mengingatkan, ya. Oke. Setelah ini mungkin silahkan kalian bertiga meminta maaf sama teman-teman, kemudian juga guru-guru yang mengajar di kelas Ananda. Lalu nanti setelah itu Ananda boleh kembali ke kelas, oke ya? Nah, jadi dari kita bincang-bincang kita tadi bisa Ananda pahami ya? Bisa ya? Jadi kalian apa yang harus dilakukan? Minta maaf ke teman. dan guru ya. Iya. Oke, baik. Nah, mungkin dengan ibu seperti itu ngobrol kita siang ini. Jadi ibu berharap kedepannya Ananda tidak mengulanginya lagi. Tidak perlu berjanji pada ibu, tapi berjanji pada diri sendiri untuk benar-benar memperbaiki diri. Ya, sekarang silahkan Ananda bertiga kembali ke kelasnya. Kami juga minta maaf ya Bu atas kesalahan kami. Dan berjanji kepada Ibu tidak akan bolos lagi. Oke, baik. Ibu terima permintaan maaf kalian. Mudah-mudahan setelah ini kalian menjadi lebih baik lagi. Ya, ya, ya kakak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi dari kelas 12 IPS 2. Saya akan memberikan hasil testimoni penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Yani. Dengan segitiga restitusi ini, murid yang melakukan kesalahan diajak berdialog dengan ramah dan terbuka, sehingga murid dengan mudah jujur dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Sekian dari testimoni saya. Salam